Tapi masa sih Ustadz pacaran itu nggak ada untungnya sama sekali? Ya kan minimal bisa saling kenal tuh atau ta'arufan gitu. Ya kalau dikatakan keuntungan nih, profitnya dari pacaran saling kenal, ya saling kenal. Tapi kan cuma itu doang. Selebihnya apa sih? Paling cuman ya jalan-jalan, senang-senang, makan, minum, nonton gitu kan. Dan lebih banyak hal-hal yang negatifnya selama pacaran ketimbang positifnya. Ya dan lagi pula sebagai seorang muslim, kita jangan menimbang sesuatu itu halal haram dari asas manfaat, tapi dari ya halal haramnya itu. Kalau Allah mengatakan ini halal, ya sudah halal. Kata Allah ini haram, ya ini haram. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi, hanya karena pertimbangan maslahat atau keuntungan semata. Nah, na'udzubillah ya, kalau orang sudah berpikir untung rugi dalam perbuatan, maka kalau sudah begitu nggak ada lagi yang akan dijadikan sebagai patokan hidup. Akhirnya yang halal bisa jadi haram, yang haram juga bisa jadi halal. Wah, rugi semua itu akhirnya ya. Padahal Allah lah yang maha tahu mana yang terbaik buat umat manusia. Dan jangan juga berpikir bahwasanya itu kan lazim tuh, udah jamak orang mengerjakan. Wah, ini sebuah perkataan yang tidak pada tempatnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu mengingatkan kita agar istiqomah dengan jalan Allah dan jangan mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kita harus yakin seperti itu. Allah katakan wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafariqu bikum an sabili. Yang artinya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti jalan yang lurus ini dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang bisa membuat kamu tercerai, terpisah dari jalanku yang lurus ini. Nah, ini Allah sudah ingatkan supaya kita istiqomah. Nah, kalau begitu siapa sih sebenarnya yang paling dirugikan dari aktivitas pacaran ini? Yang paling dirugikan, nah kalau ngomong untung rugi sebetulnya nggak pas ya, dua-duanya sama-sama rugi. Yang cowoknya rugi, yang ceweknya rugi, yaitu rugi karena menanggung dosa dari perbuatan pacarannya itu. Apalagi tadi kalau sampai melakukan hal-hal yang sudah terkategori perzinahan. Waduh, Masya Allah ya. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa yang besar setelah perbuatan syirik adalah menumpahkan sperma yang bukan kepada haknya, pada tempatnya yang hak, begitu, alias perbuatan zina ya. Dan juga Nabi SAW mengingatkan pada kita bahwasanya kalau di satu kampung sudah merebak zina dan riba, sama dengan Allah sudah menghalalkan turunnya azab bagi kampung tersebut. Nah, ini coba kita renungi, mengapa di tanah air banyak bencana ini karena banyak perbuatan-perbuatan maksiat dan keji yang dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat muslim. Ngaku muslim tapi pergaulannya serba free, serba boleh, begitu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling rugi, dua-duanya rugi sebetulnya. Tapi yang lebih rugi lagi memang perempuan gitu ya. Karena dari segi posisi dia, peran dia itu yang sangat rawan ya. Misalkan nanti terjadi kehamilan, itu kan nanti perempuan yang menanggung kehamilan ya. Atau misalkan kena penyakit kelamin, itu paling banyak perempuan kena penyakit kelamin, bukan laki-laki. Ini baru istilahnya teguran di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Kalau dia nggak taubat, kena lagi itu. Tapi kalau dia taubat, insya Allah itu akan memberikan ya sarana pengampunan buat dia itu. Ya dua-duanya sama-sama rugi sebetulnya. Jadi nggak ada istilah perempuan lebih rugi, tapi memang dari sisi medis, sisi sosial, ya perempuan lebih rawan, lebih rentan mendapatkan hal-hal yang negatif dalam pacaran ketimbang kaum laki-lakinya, begitu ya. Buat kaum Adam nih, kayaknya sih nggak ada ruginya nih pacaran kan, ya paling juga habis-habis ongkos buat traktir-traktir pacar gitu. Buat laki-laki kesannya nggak ada masalah buat pacaran. Ya bisa jadi karena tadi ya, laki-laki kan nggak ada yang hamil gitu ya. Laki-laki kan juga ya biasa-biasa aja, nggak kelihatan, nggak inilah ada bekas-bekasnya gitu, nggak kayak kaum wanita gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa ada dosa yang harus ditanggung nih oleh setiap muslim ketika dia mengerjakan perbuatan yang tercela. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yauma turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah mengingatkan kita semua, dan takutlah kamu kepada hari di mana akan dikembalikan kepada Allah.
Dan semua orang itu mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan dan tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas ya. Dan juga amalan pacaran itu tidak dicontohkan oleh Nabi untuk menuju pernikahan. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal bukan dengan amalan yang ada dalam agama kami, maka amalnya tertolak. Makanya buat laki-laki walaupun kelihatannya nggak ada masalah, tapi tetap menanggung dosa. Dan ya tetap juga bisa kena resiko PMS karena penyakit menular seksual ya. Ya kan, perempuan juga bisa jadi korban. Dia nggak tahu, dia jadi istri yang baik-baik, tapi suaminya nggak bener, ya suka berbuat yang ya negatif, datang ke komplek pelacuran, akhirnya kena penyakit, ke rumah datangin istrinya kena juga. Artinya laki-laki juga punya peluang besar kena penyakit menular seksual. Konon kabarnya di Amerika setiap 13 detik seorang remaja Amerika itu kena penyakit kelamin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak ada istilah bahwa laki-laki relatif lebih aman, sama aja. Semua juga bisa kena resiko. Hanya kalau bicara kehamilan memang iya, laki-laki tidak akan bisa kena seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan seseorang ketika ia akan meniti jalan menuju pernikahan? Dan motivasi apa aja nih yang kita butuhkan agar kita semakin berani meninggalkan pacaran dan bersiap menuju pernikahan? Insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Terjagalah dari segala maksiat, dari segala zina dan nafsu dunia yang sesat. Disatukan dalam karunia yang suci bersama jiwa-jiwa yang selalu haus akan ibadah dan penuh harga diri. Ini bukan cerita Cinderella, bukan juga patah arang cinta buta Siti Nurbaya. Tak dapat diukur, tapi bersama Allah semua pasti akan teratur. Dinyatakan dalam ketulusan dari mutiara ketakwaan yang sangat mendalam, bersemi dari pupuk akhlak yang hebat, berbuah dalam kesabaran dan ketekunan yang lebat. Tidak, ini takkan dimengerti oleh hati yang penuh dengan dusta, yang buta oleh warna-warni dunia yang fana. Ini hanya untuk mereka yang selalu ingin luruskan keteladanan bagi generasi berikutnya, keteladanan abadi dalam harum kesturi dan buah ibadah, dan menjadi manis seperti kurma di awal rembulan yang indah, untuk selalu berjalan dalam kesetiaan dan harapan, dan hanya mau mencium atas dasar kemurnian kita berkata cinta. Karena bukan apa, siapa, dan bagaimana, tapi luruskanlah dalam wangi surga. Karena apa sebenarnya kita berani berkata cinta. Hingga